Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan tentunya. Kita bersyukur buat kasih karunia, anugerah Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami mau terus berkata, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Dan selamanya Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih buat penyertaanmu yang ajaib, yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau terus menikmati hadiratmu dalam hidup kami. Kami mau terus menikmati kasih setiamu, menikmati kemurahan-mu di sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Sangat baik Tuhan, Kau selalu baik. Kami sembah, kami puji. Dalam hadirat-Mu kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati damai sejahtera-Mu, kami nikmati sukacita-Mu. Ada ketenangan, ada ketentraman dalam hidup kami. Sebab kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur, kami sembah Kau Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu ku berserah. Haleluya. 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 Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Dan tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya. Sebab itu hati kami tinggal tenang teduh di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya.
hanya kepadamu kami berserah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebuah Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami berserah. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab terbukti sampai hari ini Tuhan, Engkau setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan pada akhirnya kami melakukan firman yang membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Kami sambut firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya ya, teman-teman semua. Baiklah, pada pagi ini kita akan merenungkan satu perikop firman ya yang cukup singkat dari Kisah 1 ayat 12 ya sampai 14, satu perikop dengan judul Rasul-rasul menanti-nanti ya. Menanti-nanti. Kan pasti Roh Kudus ya ini. Baiklah, ayat 12 kita akan baca, ya, mari kita lihat. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, pagi ini kita akan belajar ya, menafsirkan Alkitab ya. Kira-kira apa daripada arti dari perikop ini. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Nah, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Jadi Bukit Zaitun ini itu sekarang kalau kita pergi ke Yerusalem, memang dia di luar daripada kota Yerusalem. Nah, seperjalanan Sabat jauhnya itu kira-kira ya 2000 langkah. Dulu kan mungkin pakai langkah ya, bukan pakai kilo. Dan hitungannya mil, itu sama dengan 1 mil. 2000 langkah, 1 mil. Kalau di dalam kita konversikan ke kilometer, itu berarti sekitar 1,5 kilometer. Nah, kalau dari sana biasanya kita dibawa ada
gereja segala bangsa di situ. Nah, konon katanya itu adalah pohon zaitun itu dari zaman Yesus ya. Tapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Cuman kalau kita ke sana, kita melihat itu memang ada pohon zaitun yang sangat tua. Dan ada beberapa pohon zaitun. Ada juga yang sampai di pagar ya, karena banyak mungkin yang ambil kayunya atau apa. Dan di situ ya. Nah, bukit itu Bukit Zaitun. Yang 13 ya, berarti hanya 1,5 kilo ya dari kota Yerusalem ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Nah, kemungkinan ini di dalam King James disebut upper room ya. Berarti ini sama dengan waktu Tuhan Yesus menumpang waktu mau makan Paskah ya. Mau makan Paskah itu di Lukas 22. Nah, ini saya belajar cukup apakah ini bisa menjadi sebuah namanya kelompok Eseni gitu loh. Nah, memang kalau saya baca di Lukas 22 ayat ke-10 ini sedikit aneh di dalam waktu Tuhan Yesus menumpang di upper room ini, karena dia bilang kan waktu di Lukas 22 ayat 10 itu apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, kalau di sini kan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris King James-nya itu dikatakan there shall a man meet you bearing a pitcher of water. Nah, di sini King James dikatakan seorang laki-laki yang membawa kendi gitu loh. Biasanya membawa kendi itu kan wanita, kan? Jarang boleh katakan laki-laki membawa kendi. Nah, kemungkinan adalah orang yang laki-laki ini di mana rumahnya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk makan Paskah adalah kelompok Eseni. Kelompok orang Eseni. Eseni Quarter ya namanya. Kelompok Eseni ini adalah orang-orang yang mengkhususkan diri tidak menikah dan mereka tugasnya menyalin Alkitab. Nah, dari sini kita melihat bahwa ketika sebelum tahun 70 itu kan ada Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem ya, tahun 70. Nah, sebelum itu kelompok-kelompok Eseni ini sudah memindahkan gulungan-gulungan kitab ya perjanjian lama ke keluar daripada kota Yerusalem, tepatnya ke Yordania atau disebut Qumran sekarang, Gua Qumran. Nah, ini penemuan terbesar sepanjang sejarah karena Alkitab kita perjanjian lama itu diketemukan tahun 1947 kalau salah. Ya, ada di Qumran, di mana ada orang Beduin yang menemukan gulungan kitab ini. Nah, terkenal dengan gulungan kitab Laut Mati ya, kitab gulungan Laut Mati yang berisikan seluruh kitab perjanjian lama kecuali itu Esther kalau tidak salah. Dan betapa luar biasanya bahwa Alkitab kita itu Alkitab yang sangat bisa dibuktikan sejarahnya. Termasuk kitab Yesaya yang terpanjang ya, lebih kurang 7,3 meter. Nah, kembali ke ayat 13. Berarti di tempat yang sama, murid-murid menumpang di rumahnya orang Eseni ya. Kita sebut rumah orang Eseni karena tidak termasuk di dalam 12 rasul ini yang disebutkan. Tetapi sejarah ke bawah itu tidak diceritakan orang yang kan menumpang ya, tempat mereka menumpang. Tidak diceritakan berikutnya apakah ini termasuk kelompoknya Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak menikah. Tapi belum bisa dipastikan.
ya. Nah, yang paling di dalam perikop ini adalah ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudaranya. Yaitu mereka menunggu ya janji daripada Tuhan Yesus di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah tujuan mereka menunggu di upper room ini. Nah, kalau kita baca berikutnya ke bawah, setelah kenaikan Tuhan Yesus itu ada 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Ya, 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Dan mereka kalau kita ke bawah lagi yaitu mereka menerima Roh Kudus. Semuanya mendapat Roh Kudus di mana dari situlah nanti murid-murid kalau di Kisah 1 ayat 8 mereka masih takut ya karena belum ada pencurahan Roh Kudus, mereka menunggu dan ketika pencurahan Roh Kudus mereka dengan berani memberitakan Injil. Nah, apa hubungannya dengan kita ditarik ke kita? Nah, ternyata kita semua ya perlu Roh Kudus untuk kita lebih berani memberitakan Injil keselamatan. Nah, kita semua kita percaya bahwa kita sudah menerima Roh Kudus dan tentu ayat 14 ini menjadi sebuah tonggak poin bahwa kita semua harus bertekun dan sehati dalam doa-doa bersama. Jadi tidak bisa menghilangkan atau sebagai esensi daripada kita di dalam mengikuti Yesus adalah bertekun. Ya, sebenarnya kan kita udah bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, ya kita udah lewatin. Nah, jadi kita melihat ya Bapak Ibu, kita bertekunlah dalam seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi mungkin begitu ya. Saya baru pulang dari misi kemarin dan kita melihat bahwa itu ke suku anak dalam kemarin dan kita ada buka pos baru kan di Sungai Paku dan kita ada mau perluasan lagi mungkin ya untuk ke Musirawas tapi masih terhalang. Nah ini perlu doa dari Bapak kita semua, Bapak Ibu semua untuk kita bisa menembus ke sana. Karena suku anak dalam ini kita punya 5 kelompok sekarang. Ya, 5 kelompok ini perlu ada pengawas area. Pengawas area itu adalah orang yang bisa masuk ke dalam dan tinggal di situ, tetapi bukan suku anak dalam. Tapi orang-orang kita yang mau mengambil tanggung jawab ke sana. Nah, ini bagian daripada misi yang harus kita kerjakan. Karena kami melihat kalau mereka tidak bertekun dalam firman dan bertekun dalam persekutuan, ya bisa hilang, gitu loh, bisa hilang. Sangat mungkin bisa mereka hilang, karena ya secara kerja mereka independen orangnya, independen, tidak berkelompok atau bersama-sama. Ada sebuah ciri, ada sebuah sifat mereka itu adalah sangat independen dan cemburu sosialnya tinggi. Jadi kalau untuk bekerja sama itu sulit terkadang di antara mereka ya, di antara mereka. Sedangkan kita tidak terlalu nyambung dengan mereka. Kedua, kita tidak ada di sana. Jadi mungkin nanti kita akan cari pengawas area yang bisa bersama-sama dengan mereka. Ya, supaya Injil bisa diberitakan sampai ke pedalaman lah ya, nggak usah ke ujung bumi, pedalaman. Kalau Jambi pedalaman. Jadi mungkin itu dari saya, Pak Heri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santo buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi kita belajar pagi hari ini dari murid-murid
ini kita bandingkan dengan perikop di Injil Lukas di pasal 24 ayat-ayat yang terakhir, maka itu mencatat hal yang sama, yaitu peristiwa Yesus naik ke surga dan kemudian murid-murid kembali ke Yerusalem. Jadi memang seperti yang Pak Santo tadi sampaikan, Bukit Zaitun itu sangat-sangat dekat dengan kota Yerusalem. Bahkan kalau kita ke Israel, itu salah satu tempat yang pasti menjadi destinasi kunjungan. Dan dari Bukit Zaitun itulah kita bisa melihat dengan jelas gerbang domba, Golden Gate, maaf, Golden Gate, gerbang emas. Itu hanya dipisahkan dengan yang namanya Lembah Kidron. Nah, tapi satu hal yang kita belajar dari kisah murid-murid ini adalah kalau di Injil Lukas ada hal yang dicatat bahwa mereka pulang dengan sukacita. Padahal mereka baru saja berpisah dengan Yesus yang selama 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan mereka, melakukan banyak hal. Artinya secara logika manusia, perpisahan itu harusnya membuat sesuatu situasi yang berduka cita harusnya. Tetapi kenapa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita, bahkan kemudian ayat yang sama baik di Lukas maupun di Kisah Rasul yang kita baca tadi, mereka bertekun, bersehati di dalam doa bersama-sama. Jadi, karena mereka benar-benar mengerti firman Tuhan, mereka faham tentang janji Tuhan, dan mereka mengenal siapa Tuhan. Sehingga sekalipun mereka harus mengalami perpisahan secara fisik, tapi mereka mengerti betul apa yang Yesus janjikan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, bahwa Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahkan di Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus berjanji mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi akan diberikan Roh Kudus yang akan menyertai dan diam selama-lamanya. Bahkan kalau kita baca di Injil Lukas pasal 24 ada satu ayat katakan, maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, artinya begini Bapak Ibu, hanya orang-orang yang faham firman, mengerti firman, oleh karena tuntunan Roh Kudus tentunya, itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang kuat. Makanya berkali-kali sepanjang tahun ini, saya akan ingatkan terus fokus kita tahun ini. Orang-orang yang mengenal Tuhannya, yang memahami tentang Tuhannya, itulah yang akan tetap kuat. Sehingga sekalipun di tengah-tengah situasi yang seharusnya pada umumnya orang bersedih, seperti apa yang dialami oleh murid-murid, tapi sebaliknya mereka bersuka cita, dan kemudian mereka bertekun menanti-nantikan Tuhan, seperti apa yang kita kemarin juga bahas, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita lagi untuk kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Kan kalau kita bandingkan dengan murid-murid sebelum Yesus mati, sebelum disalibkan, bahkan sebelum naik ke surga, bahkan ketika Yesus ngomong saja, dia akan pergi, wah mereka sudah sibuk, mereka sudah bingung. Engkau mau pergi kemana sampai kau katakan kami nggak akan bisa ke tempat di mana engkau pergi. Wah mereka, karena mereka waktu itu masih ego. Mereka masih fokus kepada diri mereka dan kepada Israel. Sehingga ada istilah yang namanya Jewish centris. Terfokus bahwa Israel itu bangsa yang eksklusif. Makanya kalau di pasal pertama Kisah Rasul di ayat pertama, mereka pun masih bertanya kepada Yesus setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri. Tuhan, kapan kau mau membangun kerajaan Israel ini, memulihkan keadaannya? Nah, karena konsep
mereka pada waktu itu adalah masih tetap bahwa Yesus datang sebagai Mesias membebaskan mereka dari jajahan Roma. Tapi setelah berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri dan menjelaskan lagi tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, dan mereka dibuka pikirannya sehingga mereka mengerti firman Tuhan, mereka paham firman Tuhan, itulah yang membuat mereka bersukacita sekalipun mereka harus berpisah dengan Yesus. Mereka bertekun di dalam doa, menanti-nantikan janji kedatangan Tuhan. Nah, artinya begitu juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya mendorong untuk kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami Tuhan kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang kuat. Dalam keadaan apapun, di mana kalau secara standar umum harusnya bersedih, kita tetap bisa bersuka cita. Ketika harusnya standarnya secara umum, kita akhirnya kehilangan pengharapan, tapi kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Karena memang kita berbeda. Karena apa? Karena ada firman, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mari kita terus bertekun di dalam doa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Dan sekali lagi seperti semalam kami bahas di Komsel Kasih, doa itu bukan hanya bicara seremonial, bukan hanya bicara ritual agamawi, bukan hanya bicara rutinitas, tetapi doa itu kan hubungan dan komunikasi. Seperti salah satu teman Komsel kami kemarin cerita bagaimana ketika dia menghadapi situasi yang sulit, waduh harusnya panik, harusnya marah, kenapa keadaan jadi kacau semua. Tapi dia belajar tenang, duduk di mobil, hidupin AC, tarik nafas, dia ngomong Tuhan Yesus, tolonglah aku ini Tuhan Yesus. Dan dia cerita bagaimana akhirnya Tuhan menolong dia langkah demi langkah. Mulai dari handphonenya yang kecemplung ke kolam, akhirnya handphone itu bisa dipakai, harus cari orang di bandara tanpa harus bisa komunikasi, akhirnya dituntun, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi doa itu bukan ritual agamawi semata, Bapak Ibu. Tapi doa itu bicara dengan hubungan dan komunikasi. Artinya itu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak harus dalam posisi-posisi tertentu, walaupun tidak salah kita melakukan doa dengan posisi tertentu, mau berlutut, lipat tangan, tutup mata, angkat tangan, itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi doa nggak boleh dibatasi hanya sebatas ritual posisi seperti itu. Bahkan dengan membuka mata kita bisa ngobrol, karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia Bapa kita. Artinya dalam setiap langkah hidup kita, bertekun itu kan artinya terus-menerus Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan ada jamnya, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kalau nggak jam sekian, nggak bisa. Emangnya menghadap raja, seperti Esther bilang, kalau pada waktunya raja nggak berkenan, kalau nggak dipanggil, nggak bisa ketemu, bahkan malah bisa dihukum mati. Enggak. Allah kita, Bapa kita, Dia selalu ada bersama dengan kita, kapanpun dan dimanapun. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi pagi hari ini yuk kita bertekun. Kata tekun itu kan mengandung arti terus-menerus. Artinya jangan sampai komunikasi kita putus dengan Tuhan. Walaupun terkadang kita nggak bisa ngomong, cuma bisa ngomong Tuhan, tolong aku. Tuhan please, tolong aku. Daripada kita panik, sibuk, stres, mari belajar bertekun, percaya. Seperti ayat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 yang berkali-kali juga saya ingatkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi artinya ketika kita menghadapi situasi apapun Bapak Ibu, baik itu situasi sesak, kejepit, kita cuma bisa tarik nafas dan berkata, Tuhan, tolong aku dalam masalah ini. Atau juga dalam keadaan sukacita kita mendapatkan sesuatu, kita ngomong, Tuhan, terima kasih ya.
Tuhan, aku bersyukur hari ini. Jadi sama seperti yang kemarin juga, bukan hanya dalam satu sisi saja, kalau lagi sesak saja, cari Tuhan. Tapi waktu kita juga ngalami sukacita, ngalami berkat, ngalami pertolongan, kita bisa ngomong, Tuhan, terima kasih ya. Mungkin hanya seperti itu, terima kasih ya Tuhan. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tapi itu menjadi sebuah gaya hidup. Itu bertekun di dalam doa tentunya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan sesuatu, boleh sampaikan. Yang punya pengalaman ketika Bapak Ibu bertekun dalam doa, silakan Bapak Ibu, tentu punya banyak kesaksian yang bisa meneguhkan teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak Eri. Kalau tidak salah ingat ya, waktu ke Yerusalem itu, loteng itu masih ada sampai sekarang, kalau tidak salah ya Pak ya. Itu yang diajak sama tour leadernya pergi ke lihat. Jadi itu memang suatu bukti yang masih ada sampai saat ini gitu. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan John. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan terus diajar, bertekun, satu hati, berkumpul terus memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu dan sudah curahkan bagi kami semua. Sehingga Tuhan, kami boleh hidup dan terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan Pak Santo dalam tangan-Mu. Tuhan, semakin pakai dan urapi dia Tuhan untuk melayani Engkau, khususnya dalam misi pelayanannya Tuhan, khusus ke suku anak dalam Tuhan. Engkau juga berikan dia hikmat dan mengambil setiap keputusan Tuhan untuk merekrut orang-orang yang akan melayani Engkau, untuk menetapkan pos-pos Tuhan di suku anak dalam ini Tuhan. Sehingga semakin banyak dari mereka yang boleh percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Sehingga hidup mereka juga diubahkan Tuhan menjadi berkat bagi suku-suku yang lainnya juga Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk saudara Dodi Tuhan Sunanto sudah keluar dari ICU Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu memulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga dia boleh pulih dan keluar dari rumah sakit Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga menyerahkan mertua Niati ke dalam tangan-Mu Tuhan. ICT Laila Tuhan, Kau sembuhkan, pulihkan dia Tuhan, sehingga dia dapat berjalan kembali dan berbicara Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Amin dalam tangan-Mu Tuhan, temannya Ibu Dunia Tuhan, di dalam nama Yesus, Kau pulihkan luka bakarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Dunia dalam tangan-Mu juga Tuhan. Ada batu ginjal dalam tubuhnya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sehingga Tuhan kuasa-Mu bekerja, dia tidak perlu menjalani operasi Tuhan. Bapak, terima kasih, dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mamanya Wahyung Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Tak nafasnya Tuhan, supaya dia dapat kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan keamanan, kesejahteraan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang Kau sediakan boleh dikelola dan dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau berkati juga para pemimpin kami, berikan mereka hikmat, roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin dengan adil dan benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur jikalau kami diberi pencerahan demi pencerahan setiap pagi. Tuhan, ada anugerah Kau berikan kepada kami semua untuk kami mengerti rencana Engkau dalam hidup kami dan selalu bertekun untuk di dalam persekutuan dengan Engkau lewat firman dan doa. Tuhan, pakai setiap kami untuk Tuhan melakukan firman-Mu dan juga Tuhan melakukan amanat agung yang Kau perintahkan kepada kami semua. Berikan kami kekuatan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, ajar kami, hibur kami, supaya kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih, kami ucap syukur buat pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yang percaya katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.